Tadi dikatakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat? Ya saya lihat lagi gergaji Pak. Gergaji di mana? Lagi dipotong kayunya. Di mana itu? Di ruang penyidik kalau nggak salah. Oh, yang nunjukin batu itu siapa? Polisi Pak. Bukan Sudirman yang mengatakan itu batunya, bukan? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu dirahmati dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sidang PK Sudirman sudah dimulai kemarin, guys. Jadi banyak kabar-kabar atau berita-berita yang terbaru dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Sudirman pada tahun 2016 yang lalu. Namun seperti apakah keterangan dari Sudirman? Ini kita berdoa aja ya, semoga dengan adanya keterangan dari Sudirman ini bisa menjadikan kasus ini lebih terungkap, lebih jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita langsung aja ke videonya. Tadi saudara Sudirman mengatakan barang bukti batu itu didapat dari mana? Coba lebih keras sesudah ada di kantor polisi. Kamu ada di kantor polisi kan? Dibawa ke kantor polisi. Ya. Betul ya? Betul. Lalu diperiksa kan? Ya. Diperiksa. Lalu apa kata polisi untuk dibawa ke tanah kosong yang dekat itu untuk ngambil barang bukti berupa batu itu bagaimana bicaranya polisi? Ya, saya ngomong, wah ini buat apa? Kata polisinya, udah kamu diam aja, yang gitu. Jadi dibawa kemana? Bawa ke dalam mobil. Dalam mobil. Terus ya. Ke tempat mana? Dibawanya Sudirman sesudah di mobil. Penyidik. Bukan untuk mengambil batu, katanya kan mau ngambil batu, barang bukti kan? Iya. Di mana itu? Ambil batunya. Ya. Di ruang showroom mobil, di belakang sawah. Di belakang sawah mana? Masih ingat nggak? Masih. Showroom mobil? Iya. Di belakang showroom mobil ya? Iya. Yang nunjukin batu itu siapa? Polisi Pak. Bukan Sudirman yang mengatakan itu batunya, bukan? Bukan. Itu polisi yang bilang bahwa itu batunya? Iya. Berapa besar batunya, bisa masih ingat? Oh, agak besar ya, sesuai dengan barang bukti yang difoto ya? Iya. Mungkin ada yang bawa BAP, bisa ditunjukkan barang bukti, daftar barang bukti tentang batu. Ya, saya lanjutkan ya sambil itu. Saudara Sudirman katanya menyebutkan nama-nama ya, yang terlibat. Yang suruh siapa? Itu polisi Pak, suruh nyatet nama-nama teman saya, terus ditambah 3 orang itu yang saya nggak kenal. Ya, yang menyebutin nama-nama itu kan ada nama Eko dan lain-lain ya, Hadi, yang lain itu siapa yang sebutin nama itu? Kamu yang sebutin atau nama itu sudah ada? Saya Pak, saya. Kamu taunya dari mana? Ya kan suruh sama polisi, suruh nyatet. Oh, polisi kasih tahu terus kamu disuruh sebut? Iya, suruh nyatetin semua. Nyatet doang? Iya, nyatet. Namanya itu muncul dari? Polisi ya. Polisi? Iya. Oke. Jadi siapa yang Sudirman sampaikan, yang disampaikan polisi tadi? Bilangnya, untuk kamu catat nama teman-teman kamu. Bilangnya gitu. Terus ditambah 3 orang lagi, biar 11 orang. Gitu bilangnya. Itu dari polisi? Iya. Bukan Sudirman yang ngomong sampaikan bahwa melihat bahwa orang-orang itu, bukan? Bukan. Oh. Pada aslinya Sudirman lihat nggak bahwa Eko dan yang lain itu melakukan seperti yang dituduhkan, membunuh, ngeroyok ke almarhum Eki dan Vina? Sudirman lihat nggak itu? Ya, kalau saya mah, soalnya saya malam itu di rumah tetangga saya sih Pak. Ya, tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman ada di mana? Rumah tetangga saya. Rumah tetangga. Yang melihat ada di rumah ketika Sudirman tanggal 27 Agustus di tetangga? Nggak ada Pak. Bukan itu. Maksudnya ada Sudirman sama siapa di situ malam itu tanggal 27? Sama Arfan, Mas Tono, Lilis. Sama Alvan, Tono dan Lilis ya. Oke. Jadi kamu malam tanggal 27 Agustus 2016 lalu bersama dengan Arfan, Tono dan Lilis. Oke, kembali lagi. Terus sesudah ambil batu, ya, kan katanya Sudirman juga katanya disuruh mengambil bambu ya.
Tadi dikatakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat? Ya saya lihat lagi gergaji Pak. Gergaji di mana? Lagi dipotong kayunya. Di mana itu? Di ruang penyidik kalau nggak salah. Oh, jadi dipotong dulu waktu pas disuruh ambil baru dipotong itu ya bambunya ya? Iya. Bukan diambil dari TKP ya? Bukan. Oh. Jadi waktu ditanya baru dipotong. Sudirman lihat itu dipotongnya? Lihat Pak. Lihat. Lihat. Berapa banyak bambu yang dipotong? Cuma satu. Cuma satu. Coba dikasih lihat apa batu sama ininya. Ada. Kan ada satu buah bambu. Pernah lihat bambu itu Pak? Lihat Pak, ini yang justru pas baru gergaji Pak. Di gergaji. Iya. Kapan itu? Ya pas saya suruh bawa batu itu Pak. Tanggal 27 apa tanggal 31? Ya malamnya Pak. Hah? Malamnya. Pas ditangkap kan saya keliling suruh. Sudirman ditangkap kapan? Barang tanggal 31. Tanggal 31 siang. Ya. Ya. Sore. Sore. Malamnya kamu lihat bambu itu? Ya sebelumnya ngambil batu dulu Pak. Batu tuh saya dibawa ke penyidik, polisi lagi gergaji batu kayu Pak, bambu. Jam berapa kamu lihat bambu itu di gergaji? Lupa sih Pak jamnya. Lupa. Batu itu diambil Bisa. kapan? Ya, Batu? Habis Habis isya. Iya. Duluan batu itu apa bambu dulu? Batu dulu. Batu dulu. Iya. Jadi batu habis isya, setelah itu baru bambu. Iya. Kamu lihat bambu itu dipotong di mana? Di ruang penyidik kan. Cukup ya? Ada pertanyaan dari teman? Satu. Cukup? Pemohon cukup ya? Besar. Cukup, Bu? Nah, itu tadi guys keterangan dari Sudirman. Nah, jadi Sudirman menceritakan atau menyampaikan, memberikan keterangannya bahwasanya batu yang dijadikan alat bukti pada tahun 2016 sehingga menjadikan Sudirman dan juga kawan-kawannya itu masuk penjara, ternyata batu itu ya bukan Sudirman yang menunjukkan, akan tapi Sudirman diajak oleh polisi, diajak ke sawah di belakang showroom ya. Kemudian ditunjukin itu batunya, ambil lah gitu. Disuruh ngambil Sudirman, akhirnya itulah batu yang diambil oleh Sudirman atas perintah oleh polisi ini dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti apa? Alat bukti untuk melempari almarhum Eki dan juga almarhumah Vina. Tapi kalau keterangan ini benar, iya sangat lucu sekali guys, sangat lucu sekali. Aduh. Kenapa kok yang menjadi sasaran kok Sudirman ya guys ya? Nah, nggak apa-apa lah. Oke, nanti diuji kebenarannya seperti apa. Kemudian Sudirman juga memberikan keterangan lagi, yang nyebutin nama-nama itu siapa kan gitu sih. Yang apakah Sudirman itulah atau gimana? Dan ternyata Sudirman itu ya disuruh juga oleh polisi untuk mencatat nama-nama teman-temannya. Jadi teman-teman yang sudah ditangkap pada Sudirman itu disuruh nyatet oleh Sudirman. Nah, kalau temennya pasti ya kenal semuanya, tahu. Jadi polisi itu mungkin tahu ya dari catatan Sudirman itu nama-nama terpidana yang lainnya juga. Bahkan uniknya lagi disuruh menambah 3 orang yang Sudirman itu tidak kenal. Ada namanya Andika, kemudian Andi dan sebagainya, yang 3 terpidana itu yang 3 terpidana yang dibilang fiktif ya. Kemudian kemarin sempat ketangkap 1 yaitu Peggy. Akhirnya Peggy lolos karena tidak terbukti salah ya. Berarti kalau Peggy tidak terbukti salah, berarti 3 ini kan fiktif. Dan itu pun ya Sudirman nggak tahu siapa mereka, disuruh nyatet aja oleh arahan-arahan oleh oknum polisi. Sudirman itu ya tidak pernah melihat kejadian yang disebutkan dalam berkas BAP itu dalam 2016 itu kemarin tuh
nggak melihat sama sekali kan, dan nggak mengetahui, otomatis ya aneh. Emang mungkin kan kejadiannya ya tidak ada menurut pandangan Sudirman. Ya, tapi karena Sudirman itu disuruh ada tekanan oleh pihak-pihak tertentu ya, oknum-oknum tertentu, akhirnya ya Sudirman ya mengikuti aja. Karena Sudirman itu modelnya itu orangnya itu ya ketika ditekan dikit langsung ngikut. Inilah Sudirman. Jadi pada malam kejadian itu Sudirman emang benar-benar tidak tahu, tidak melihat adanya pengejaran. Soalnya apa? Sudirman inilah menjadi saksi yang digaungkan menjadi saksi mahkota ya. Menjadi saksi mahkota, melihat adanya pengejaran, penganiayaan, pemukulan dan sebagainya. Akan tetapi itu dibantah oleh Sudirman. Karena apa? Pada malam kejadian Sudirman itu ya di rumah tetangganya kalau nggak salah itu dari keterangannya. Intinya Sudirman itu tidak ada di lokasi kejadian. Aneh kan? Kemudian ada keterangan yang sangat bikin apa ya, bikin kita agak greget gimana guys ya. Dan ternyata dulu kan ada alat bukti yang disebut bambu itu. Bambu. Ternyata bambu itu ya kata Sudirman itu tidak diambil di TKP. Akan tetapi bambu tersebut sudah ada di ruang penyidikan, disuruh ambil oleh Sudirman. Itu waktu mau diambil itu sedang digergaji guys. Jadi di ruang penyidikan itu ada polisi yang menggergaji ya, menggergaji bambu itu, kemudian disuruh ngambil oleh Sudirman ya. Ini kan sangat lucu sekali guys, sangat lucu sekali. Jadi masalah bambu aja ini kalau dari keterangan Sudirman aja sudah apa ya, ya unik dan lucu sekali cara polisi untuk membuat alat bukti. Ya masa alat bukti kok digergaji dulu baru disuruh ngambil. Ya, tapi ini adalah keterangan dari Sudirman. Seperti apa nanti kebenarannya, otomatis ini kan baru satu sisi. Nah, semoga aja yang disampaikan oleh Sudirman itu adalah benar nyatanya. Kita aja dulu ya guys ya. Langsung aja kita lihat keterangan selengkapnya dari penasihat hukumnya Sudirman yang diwakili oleh Bang Jutek Bongso. Kita lihat bersama-sama. Ini tentunya ini dia yang sudah lama ditunggu oleh publik, tentunya bagaimana kesaksian dari Sudirman ini akan menjawab seluruh rangkaian yang sudah kesaksian tadi sebelumnya mungkin ya dari 6 terpidana, dan hari ini terjawab juga dari barang-barang bukti begitu yang ternyata Sudirman menyatakan tadi disuruh begitu ya untuk mengarahkan terkait batu, bahkan tadi juga sempat terungkap fakta bahwa bambunya saja digergaji pada saat penangkapan begitu. Baik, ini dengan bukti-bukti baru ini bagaimana Bang Jutek menanggapinya? Saya sebenarnya sulit ya untuk berkomentar ya. Selama ini kan Sudirman ini kan dianggap sebagai saksi mahkota bagi kepolisian tahun 2016 yang lalu. Karena infonya selalu digaungkan bahwa Sudirman sudah mengakui perbuatannya. Sudirman mengakui ikut membunuh. Sudirman mengakui ikut mengeroyok. Sudirman ikut memperkosa. Itu yang beredar selama ini. Dan hari ini di dalam persidangan PK semua itu ya karena keterbatasan Sudirman, kami tidak memperlakukan pertanyaan atau cara kami memberikan pertanyaan itu tidak kami samakan seperti kepada 6 pemohon PK yang lain. Oleh karena ya kita lihat Sudirman ini memiliki keterbatasan ya, keterbatasan secara fisiknya dan juga keterbatasan secara mental. Kita lihat ya, mental yang dimaksud di sini bukan ada kelainan mental atau keterbelakangan mental, tapi bahwa Sudirman ini ternyata harus pelan kita memberikan pertanyaan, harus jelas, clear, baru dia bisa menjawab itu secara jelas. Jadi kami cukup bangga ya, dan kami rasa sebagai penasihat hukum tugas kami sudah maksimal. Kami meyakinkan di depan majelis terkait dengan peristiwa yang ada. Sudirman mengatakan tidak tahu mengetahuinya, tidak tahu menahu ya. Ada pembunuhan, timpuk-timpukan batu, kejar-kejaran. Dia tidak tahu ada peristiwa itu karena tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman itu rupanya ada di tetangganya. Ada yang menyaksikan, nanti kita akan hadirkan tetangganya itu yang menyaksikan. Itu yang pertama.
Poin kedua adalah dia menyatakan BAP tahun 2016 yang lalu yang dibuat di hadapan penyidik dan juga dia ditanya di konfirm itu di persidangan tahun 2016 dan 2017. Hari ini kami konfirmasi lagi, kami pertegas lagi, dia menyatakan itu adalah bohong karena di bawah tekanan dan dia menyatakan bahwa semua itu tidak benar dan peristiwa itu tidak pernah dia lihat, peristiwa pembunuhan itu ya, perkosaan, pengeroyokan itu tidak pernah dia lihat, tidak pernah dialami. Kami tanya apakah yang lain juga demikian, dia lihat nggak Hadi, yang CS, dia nyatakan tidak. Nah, konfirmasi yang ketiga yang kita dapatkan dari persidangan Sudirman hari ini adalah ternyata ada 4 nama yang tidak dia kenal, ada Andi, ada Hadi, kemudian ada Dani, ada Peggy, Perong, dan juga ada Rivaldi. Itu 4 nama itu dia tidak kenal. Dan yang kelima kami konfirm adalah bahwa yang dituduhkan pembunuhan berencana itu dimulai dari SMS Dani kepada Sudirman lalu disebarkan melalui Saka Tatal dan rekan-rekannya pada tanggal 17 Agustus 2016 itu adalah juga bohong. Oleh karena satu terkonfirm dia tidak mengenal Dani. Dia juga mengatakan Dani itu dia tidak pernah dengar sama sekali. Tadi dia sampaikan ya. Jadi itu fiktif dan tadi Bu Hakim mengkonfirmasi apakah ada SMS tanggal 17 Agustus kepada Sudirman tentang ajakan untuk melakukan pengeroyokan, pembunuhan yang lain. Sudah dijawab tidak ada. Handphonenya pun dalam penguasaan penyidik yang selama ini kami sampaikan bahwa di dalam bukti yang dihadirkan oleh penyidik di dalam persidangan tahun 2016 lalu terhadap Sudirman itu tidak pernah dihadirkan. Di mana bukti SMS-nya, apa kata-katanya dari Dani, nomor Dani berapa nomornya, itu tidak pernah dihadirkan. Dan memang kalau nomornya fiktif mau dihadirkan apa? Terkait barang bukti, kami tadi sudah confirm ya terhadap bambu, ternyata bambu itu dipotong baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016, kan hebat. Dugaan pembunuhan adalah tanggal 27 Agustus 2016. Barang bukti berupa bambu itu yang dikatakan menusuk memukul korban itu baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016. Begitupun batu ya ternyata atas ditunjuk oleh penyidik dan diambil juga oleh penyidik dan itu bukan disita dari Sudirman. Tadi Pak Ian juga mengkonfirmasi tentang botol, tentang alat bukti lain itu ternyata bukan dari Sudirman. Kalau dalam berita acaranya disita dari Sudirman, tadi sudah terkonfirm itu bukan. Itu sih yang penting ya. Yang kemudian yang paling penting lagi selama ini seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Rati ya, bahwa ada dugaan bahwa Sudirman ada latar belakang mental yang kurang yang selama ini kita dengung-dengungkan. Sekali lagi itu tidak betul ya. Kami masyarakat bisa lihat itu sendiri. Kan kami kemarin karena belum bertemu dengan Sudirman. Setelah bertemu ya kami koreksi, kami katakan itu tidak betul. Memang ada kelambatan dia dalam berpikir, ada kelambatan dia dalam mental. Ini nggak bisa ditekan karena begitu tekan sedikit dia gemper. Kalau dalam bahasa Sundanya gemper itu ya ada ciut ya. Lalu dia mengatakan yang tidak-tidak. Yang lain tadi dia tunjukkan ada banyak luka bekas penganiayaan tahun 2016 ya. Ya, dia tunjukkan ada luka di punggung, luka di di badan, ya tangan dan juga di kepala dan juga di leher bekas sudutan loko. Tadi kami perlihatkan dan memang kami masih lihat itu bekasnya masih ada. Ya, kami tidak korek ya kepada apa yang terjadi ketika peristiwa Peggy. Kami anggap ya sudahlah. Kami hanya penting bahwa kita bukan mau cari pembenaran, tapi kita mau cari kebenaran. Ya, menurut saya tahun 2016 yang lalu yang kami korek kami anggap sudah cukup buat kami. Ya, kami tidak mau tarik sampai kepada tahun 2024 yang kemarin terjadi. Itu aja. Terima kasih. Dari keterangan Bang Jutek Bongso, penasihat hukum Sudirman, ada banyak poin ya yang disampaikan terkait keterangan Sudirman di sidang PK. Di antaranya yaitu bahwasannya Sudirman itu tidak pernah melihat kejadian-kejadian pengejaran, pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan kepada almarhum Eki dan juga almarhumah Vina. Apa alasannya? Karena Sudirman pada malam kejadian itu Sudirman ada di rumah tetangganya. Bahkan ada orang-orang yang melihatnya bahwa Sudirman itu ada di rumah tetangganya itu dan ada saksinya. Bahkan nanti rencana dari penasihat hukum itu akan menghadirkan orang-orang yang melihat
Sudirman di waktu kejadian yang ada di rumah tetangganya tersebut. Kemudian terkait BAP pada tahun 2016 ya, yang dibuat itu, yang mana Sudirman itu sebagai saksi mahkota ya, saksi mahkota mengetahui ini itu dan sebagainya, sehingga lantaran BAP tersebut seolah-olah Sudirman menjadi saksi mahkota sehingga bisa memasukkan Sudirman dan juga orang-orang ya, yang ada di situ yang ditangkap itu sehingga masuk penjara, itu adalah bohong. Karena apa? Karena hal itu di bawah tekanan. Jadi Sudirman ini kalau sudah ditekan ya sudah ikut-ikut aja. Inilah Sudirman, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain benar-benar tak mengakui. Tapi kalau Sudirman ketika sudah di digencat sedikit aja lah, ditekan sedikit aja, Sudirman akan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang itulah. Kemudian uniknya lagi, Sudirman itu tidak mengenal ya 4 orang yang disebutkan dalam BAP tersebut. Jadi ada 11 orang, ya, termasuk Sudirman itu. Jadi 4 orang itu Sudirman tidak mengenal. Kan unik guys, nggak bisa mengenal tapi di BAP itu Sudirman menyebutkan. Nah, kan lucu banget ya. Kemudian tambahan lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang Jutek, kemudian percakapan lewat via SMS oleh Sudirman dan juga siapa itu ya yang DPO itu ternyata ya tidak ada sampai sekarang. Bahkan itu kan SMS itu katanya itu ada ajakannya, ada ajakan pengeroyokan, ajakan pembunuhan, ajakan pemerkosaan. Itu sampai sekarang tidak pernah dihadirkan, pada itu dijadikan sebagai alat bukti. Ini kan sangat aneh banget ya. Kasus yang segitu besar ini yang merenggut nyawa orang ini, tapi ajakan-ajakan yang dituduhkan itu lewat via SMS itu tidak pernah dihadirkan. Ya, mungkin karena emang tidak ada, mungkin ngapain dihadirkan, memang nggak ada kan. Itu kesaksian dari Sudirman yang disampaikan oleh Bang Jutek. Kemudian masalah alat bukti bambu juga, nah, itu ternyata ya digergaji di waktu di ruang penyidikan juga. Kemudian untuk alat bukti batu, ya ternyata itu ya ditunjukkan oleh oknum polisi itu, disuruh ngambil. Jadi bukan disita dari Sudirman, tapi emang ditunjukkan oleh polisi untuk mengambil. Jadi kalau keterangan Sudirman ini sudah membantah ya untuk yang dituduhkan pada tahun 2016 itu. Kemudian masalah keterbelakangan mental yang sering digaungkan oleh penasihat hukum itu ternyata tidak benar ya, seperti yang Bang Jutek sampaikan tadi, itu semuanya tidak benar. Hanya saja Sudirman ini berbeda dengan yang lain. Nah, kalau yang lain itu ketika ditanya ya catat jawabannya. Tapi kalau Sudirman ini agak lambat dalam berpikirnya. Jadi bukan maksudnya Sudirman ini mengalami keterbelakangan mental, bukan. Itu sudah dijelaskan oleh Bang Jutek. Intinya kalau Sudirman ini berbeda dengan yang lain dalam cara menangkap omonganmu. Jadi cara menjawab suatu pertanyaan itu kalau nggak pelan-pelan banget, itu Sudirman tidak bisa. Nah, itulah yang membedakan antara Sudirman dengan yang lain. Dan juga Sudirman juga menunjukkan bekas-bekas luka yang dialami, bekas-bekas luka penyiksaan yang dialaminya ketika di tahun 2016, yang ada di leher lah, di kaki, di tangan dan sebagainya. Tembakan peluru karet pun juga ditunjukkan di persidangan PK. Nah, itu tadi guys semuanya keterangan yang disampaikan oleh Sudirman dan juga dipertegas lagi oleh penasihat hukumnya yaitu Bang Jutek Bongso. Gimana tanggapan kalian guys? Ya, kita berdoa aja ya, semoga kasus ini cepat terungkap. Karena apa? Sudirman ini ya, termasuk terpidana terakhir ya yang mengajukan sidang PK. Kalau teman-temannya sudah beres semuanya, sidang PK-nya tinggal nunggu keputusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.